Halo semuanya, pada video kali ini saya akan masuk ke bagian konten audio. Nah, bagi kalian yang sudah berhasil menambahkan konten audio, pastinya nanti akan menemui kendala yang serupa dengan konten video sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, saya akan bahas juga bagaimana menambahkan konten audio, khususnya audio background ya. Dan cara ini juga sudah saya bahas pada tutorial contoh kasus yang lain. Kalian bisa cek di channel YouTube saya. Itu ada tutorial game edukasi mobile, di mana pada seri ke-15-nya itu ada penambahan audio background juga. Ya, lalu ada kontrol audio juga. Nanti kalian bisa cek di sana. Caranya kurang lebih sama, tetapi nanti yang membedakan adalah struktur layer, struktur kontennya itu ya. Karena untuk mobile itu dijadikan satu file ya. Nanti untuk mobile itu khusus jadi satu file. Di sana ada penambahan sedikit skripnya. Nah, kalau masih bingung, ya kalian bisa ikuti cara yang akan saya bahas sekarang ya. Jadi saya akan kembali membahas dengan struktur skrip yang sama itu ya. Oke, siapkan dulu file audionya dan kita akan meletakkan file audionya itu di file kontrol halaman. Ya, bagi kalian yang sudah mengikuti tutorial saya sebelumnya, silakan dibuka file kontrol halaman, yang mana itu ada 3 button yang sudah kita buat, yaitu ada button close, ada button full screen, dan restore screen. Nah, di sini kita akan tambahkan 2 button untuk kontrol audio. Ya, button on yang warna hijau ini ya, sebagai contoh. Kemudian button off, saya kasih warna merah. Ya, nanti silakan dibuat desain buttonnya dan pastikan sudah jadi simbol button. Lalu pastikan juga sudah diatur tampilan buttonnya, tampilan up, over, down seperti apa nanti silakan diatur. Dan yang terpenting adalah silakan ditambahkan atau diisi instant name. Biasanya ini yang sering terlupakan ya. Untuk button on, saya akan berikan instant name di sini btn on. Kemudian untuk button off, saya akan berikan btn off. Ya, pastikan sudah beres dulu di bagian button, karena nanti pada saat kita menambahkan script, biar fokus dengan scriptnya saja itu ya. Oke, kita fokus di file kontrol halaman dulu. Ya, di sini saya tidak bicara kontrol halaman ya, jadi file kontrol gitu aja. Karena di sini kita jadikan satu semua button yang akan kita gunakan untuk mengontrol konten ya. Ini sebenarnya bisa juga kita pisahkan di file yang berbeda. Tetapi karena di sini konsepnya saya buat akan tetap ada di semua halaman, jadi button ini akan tetap ada di semua halaman. Jadi kita jadikan satu saja ya, biar tidak banyak nanti melakukan pemanggilan file. Oke, selanjutnya setelah ini kita tambahkan, bukan menambahkan ya, kita masukkan file audionya. Nah, untuk file audio, pastikan nanti file audionya itu tidak error ya. Dan sebaiknya jangan di drag and drop seperti ini. Ya, karena kalau di drag and drop nanti file audionya akan masuk ke timeline. Nah, ini kalau saya jalankan, ya dia akan langsung jalan sendirinya. Jadi caranya memang benar ya, tetapi kita tidak akan bisa mengontrol. Nanti kita akan buat agar audionya itu kita kontrol melalui 2 button ini. Nah, jadi kalau audionya masuk ke timeline langsung dengan cara di drag and drop seperti tadi, atau misalnya insert atau import to stage, ya import to stage seperti itu, ya kita tidak akan bisa mengontrol audio yang kita masukkan itu. Jadi nanti pengaturannya itu ada di properties ya. Ya, pastikan di bagian properties itu audionya kita pilih none dulu.
Jadi nanti kalau sudah masuk ya file audionya, silakan bisa cek di library ya. Nah, saya ulang di sini. Sebaiknya nanti untuk import audio, kalian import to library ya. Jadi lakukan dengan cara import to library, jangan langsung di drag and drop. Ya. Import to library, nanti pastikan file audionya itu mendukung untuk konten ya. Jadi formatnya dibaca di sini. Perhatikan di sini ada format gabungan format semuanya. Format audio yang didukung itu ada AIF, kemudian ada WAV, ada MP3, dan ada beberapa format juga ya. Yang umum itu format MP3, ada format WAV. Oke. Sebagai contoh di sini saya gunakan format MP3. Kalau tidak ada kendala nanti ya tidak akan muncul apa-apa, kita bisa cek langsung di bagian library. Ya, pastikan nanti file audionya sudah masuk. Kalau muncul error nanti silahkan bisa di convert ulang ke format WAV bisa, atau ke format yang sama yaitu format MP3. Ya, pastikan nanti filenya itu tidak ada error itu ya. Oke, ini sudah masuk ke library. Kalian bisa cek nanti di sini untuk di tes dulu apakah sudah benar ya. Oke, itu ya. Jadi nanti di library akan kelihatan seperti ini. Dan kita atur dulu file audionya ya. Kita berikan yang namanya linkage. Ya, kita lakukan klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada pilihan action script. Nah, kita masuk ke bagian action script dan nanti kalian centang export for action script. Ya, kita ganti nama kelasnya di sini. Ya, nama kelasnya kita ganti. Ya, kita buat nama yang lebih pendek lah itu ya. Pakai nama itu juga bisa, tetapi kan itu nama filenya terlalu panjang ya. Saya ambil contoh di sini BG Sound itu ya. Atau BG Musik lah itu ya. Nah, BG Musik. Nanti namanya terserah apa yang mau kalian pakai. Klik OK. Ya, nanti klik OK saja di sini ya. Bisa juga nanti langsung di panel library-nya ya. Di sini ada keterangan linkage, ini sudah berisi nama. Ya, jadi linkage ini adalah ID untuk menghubungkan konten audio ini dengan action script nantinya. Ini bisa klik 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya ini masih kosong, langsung saja di bagian ini klik 2 kali. Ya, kalian bisa ubah atau bisa menambahkan kalau belum berisi ya. Oke, pastikan linkage-nya sudah berisi. Dan diingat ya, linkage yang kita buat ini. Ya, nanti ini akan jadi nama yang kita masukkan ke dalam script. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian action script-nya. Silakan dibuka panel action script-nya. Di sini saya akan tambahkan di bagian atas saja. Ya, biar terlihat lebih jelas lah. Nah, di sini kita buat variabel dengan nama misalnya musik ya. Ini juga bebas ya namanya nanti. Kemudian kita berikan pengaturan sound. Ya, kemudian di sini new. Nah, di sini kita masukkan nama linkage yang tadi kita buat ya. Tadi saya buatnya itu BG Musik. Nah, seperti itu ya. Jadi, nama ini mengacu ke linkage yang kita buat pada panel library di bagian footage audionya ini ya. BG Musik ya. Nanti kalau ini namanya adalah musik saya itu misalnya atau my music ya, di sini juga disesuaikan. Kemudian kita buat variabel untuk pengaturan volume ya. Saya buat di sini volume musik.
Ini sound transform. New sound transform. Nah, di sini kita buat parameter ya. Kita masukkan parameter untuk pengaturan volume. Nah, volume di sini maksimal itu value-nya atau nilainya 1 ya, parameternya 1. Jadi 1 itu merupakan angka volume yang maksimal. Kalau kita biasanya kan di pengaturan volume itu 100 ya. Nah, di sini speaker 100%. Nah, jadi kalau 1 itu nilainya 100 itu ya. Nah, saya akan berikan di sini volumenya setengah. Saya berikan di sini 0,5 itu ya. 0,5 itu sama dengan nanti volumenya 50%. Kemudian, koma, kita berikan parameter untuk panning. Ya, kita berikan 0 di sini. Panning ini artinya nanti karena audio itu kan stereo. Jadi agar bisa balance ya kita berikan di parameter nilainya 0. Ya, kita buatkan pengaturan yang standar saja ya. Oke, kemudian kita buat variabel lagi. Ini namanya channel musik ya. Bebas saja sih ya. Saya buat di sini channel musik untuk mengontrol konten audio yang mana nanti kita akan panggil variabel musik dan variabel volume musik di dalam channel musik. Nah, ini pengaturannya adalah sound channel ya, sorry. Sound channel. Oke, seperti ini. Nah, sampai di sini pengaturan audio sudah selesai, tinggal kita panggil melalui klik button ya. Kita akan mainkan nanti audionya melalui klik button. Skenario yang pertama di sini, kondisi yang pertama di sini audionya kondisi off. Jadi nanti user akan klik mulai atau sorry bukan klik mulai, klik on untuk memainkan audionya itu. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan button, fungsi button on-nya, yaitu saya akan ambil dari sini, ini saya copy saja ya biar cepat. Ini button on ya, button on. Tadi di sini saya berikan instance name-nya itu button on. Ya, add event listener, mouse event, klik. Fungsinya saya buat di sini musik on ya. Kemudian di bawahnya function musik on. Nah, perintahnya di sini ya kita berikan di sini channel musik. Ya, variabel channel musik kita panggil. Nah, di sini musik. Nah, di sini perintahnya adalah play. Oke, jadi musik yang tadinya sudah variabel musik yang sudah menyimpan linkage dari audio yang kita masukkan. Nah, sekarang di sini kita berikan parameter juga. Di sini ada start time. Nah, ini mulainya dari detik keberapa gitu ya. Ini dalam hitungan milisecond. Kita ketikkan saja 0 biar mulainya dari awal ya. Kemudian di sini ada pengaturan loop. Nah, jadi nanti untuk file audio musik ini tidak perlu yang durasi panjang. Ya, durasi pendek saja bisa. Kalian bisa edit file musik atau instrumen yang menurut kalian sesuai, nanti bisa kalian potong asalkan nanti sambungannya itu pas ketika dibuat berulang-ulang. Nah, kita bisa atur di sini berapa kali pengulangan. Saya anggap di sini aplikasi ini akan digunakan dalam waktu yang lama ya. Misalnya kita berikan pengulangan 900 kali ya, 999 itu. Kemudian di sini ada perintah
parameter ya, permintaan parameter sound transform. Karena tadi sudah membuat pengaturan sound transform melalui variabel volume musik, jadi di sini cukup diketikkan volume musik. Nanti parameter sound transform yaitu level volumenya berapa dan panningnya berapa nanti akan masuk di sini. Oke, sampai di sini sudah jadi. Kita coba dulu ya. Kita save dan test movie. Oke, sudah ya. Nah, sekarang untuk on-nya sudah berfungsi. Sekarang button off-nya. Nah, button off-nya ini saya ambil saja dari bagian atas. Untuk inside name button off, saya buat tadi btn off. Add event, di sini nama functionnya saya buat musik off. Nah, di sini yang kita berikan perintahnya stop itu pada channel musik ya. Nah, kita berikan perintah stop. Oke. Variabel channel musik kita berikan perintah stop. Kita save dan test movie. Oke, sudah beres ya. Jadi untuk menambahkan audio musik sampai di sini sudah selesai. Silakan nanti bisa dicek kembali. Ya, kalian bisa fokus di bagian ini saja. Nah, jadi nanti di bagian atas itu otomatis akan mengisi dia ya. Kita membuat 3 variabel musik untuk menyimpan informasi data mengenai nama linkage ya. Nama linkage dari file audio yang kita masukkan. Kemudian variabel untuk pengaturan volume musik dan channel musik gitu ya. Nanti namanya silakan bisa diatur sendiri. Oke, sampai di sini sudah beres. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan dari file main menu ya, file utama. Oke, kita menuju ke main menu. Di sini saya tidak perlu test movie karena sudah langsung terhubung ya. Nah, tinggal kita jalankan dari main menu. Oke, perhatikan di sini ya. Nah, saya buat full screen. Oke, sampai di sini aman ya. Nah, karena kedua button ini masih aktif, jadi user biasanya akan memungkinkan untuk mengklik button itu untuk kedua kalinya itu ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu, contoh kasusnya ya, audionya nggak bisa di stop ya, karena akan terjadi pemanggilan yang berkali-kali. Ya, itu kendala pertama ya. Nah, kita bisa mengatasinya agar nanti user itu hanya bisa memilih satu button saja ya. Oke, kita kembali dulu ke button controlnya. Kita buka scriptnya lagi. Nah, kita buat fungsi di sini untuk disable enable button. Nah, ketika button on ini diklik nanti button on akan tidak aktif dan yang aktif itu hanya button off. Nah, ini kondisi yang pertama.
di mana di mana audio belum dimainkan. Jadi yang aktif duluan adalah button on ya. Saya akan tambahkan di sini fungsi button on ya, di mana button on ini aktif ya. Sedangkan button off tidak aktif. Kita berikan perintah ini. Mouse enable false. Nah, seperti itu ya. Ini kelihatan tidak aktif ya. Oke, biar lebih jelas tidak aktifnya itu, kita tambahkan di sini button on alpha, misalnya saya berikan di sini setengah aja ya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk button on-nya ini bernilai 1, sedangkan yang button off-nya ini setengah. Save dan test movie. Nah, dengan begini akan kelihatan jelas kalau misalnya button off ini nggak bisa diklik. Ya, yang bisa diklik button on karena kondisinya audio belum dimainkan. Ya, jadi nanti begitu klik audio on, yang off-nya akan aktif, on-nya akan tidak aktif, seperti itu. Kita buat kondisi yang bergantian. Nah, selanjutnya ini kita copy saja. Ketika button on diklik, ya, button on akan kita nonaktifkan, di mana mouse enable-nya ini kita berikan nilai false. Dan button off kita berikan nilai true. Button on kita berikan nilai alpha-nya itu setengah. Dan button off kita berikan nilai alpha 1. Kita coba dulu. Save dan test movie. Ini saya zoom dulu biar lebih jelas ya. Ya, itu. Oke, perhatikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini begitu klik off, harusnya ini on lagi ya. Yang off-nya ini kembali dia tidak aktif. Ya, kita tinggal copy saja yang ini. Jadi begitu button off diklik, ya sekarang kita berikan kondisi kebalikannya. Nah, ini kondisi yang di atasnya yang kita pakai ya. Nah, kita kembali ke kondisi awal. Jadi saya copy yang di atasnya tadi. Ya, jadi tampilan pertama, karena kondisinya di sini skenario-nya adalah audio belum dimainkan. Jadi button on kita aktifkan, button off kita nonaktifkan itu. Nanti bisa juga kalian buat dengan perintah bisa nilai alpha 0 kalau misalnya mau ditampilkan bergantian, atau misalnya dengan perintah visible ya. Oke, sekarang kita coba jalankan langsung dari main menunya. Full screen. Saya zoom saja ya, biar lebih jelas. Oh, ini agak susah. Oke, perhatikan di bagian pojok kanan.
Oke, sampai di sini sudah beres ya. Jadi untuk kendala itu sudah bisa kita tanggulangi agar nanti audionya tidak double ya, berjalan berulang-ulang. Itu untuk kondisi apabila konten audio belum dimainkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya audionya itu autoplay, kita buat otomatis jalan sendiri. Ya, biar nanti usernya nggak lagi klik button on untuk memainkan audio musik. Nah, kita kembali ke scriptnya dulu ya. Nah, ini kondisi apabila audionya dimulai dengan kondisi off. Nah, bagaimana kalau misalnya biar autoplay? Oke, kita bisa kopikan ini ya, nilai pada variabel channel musik di dalam perintah button on ya. Kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan ini, kita copy. Nah, kita berikan di sini nilai seperti ini ya. Nah, kita langsung berikan nilai pada channel musik, sound channel, musik play, dimulai dari 0, loopingnya 99, volume musik dengan mengambil pengaturan dari variabel volume musik. Oke, ini skenario yang kedua. Ya, musik berjalan otomatis ya. Save dan test movie. Ya, kalau misalnya musiknya dibuat autoplay, berarti nanti tampilan buttonnya harus kita tukar ya. Kalau tadi kondisi musiknya off itu button on yang aktif, sekarang kalau sudah musiknya jalan sendiri dari awal, ya kita tukar button off-nya yang aktif duluan, button on-nya yang tidak aktif ya. Jadi button on kita berikan nilai false dengan, nah ini saya ambil yang ini aja. Nah ini button on bernilai false dengan nilai alpha setengah, dan button off bernilai true dengan nilai alpha 1. Oke, kita coba langsung jalankan dari main menu. Halo Jaya Wijaya. Nah, itu kendala yang akan kita bereskan ya. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup dulu ya untuk menambahkan audio background. Intinya kita buat agar kedua button ini bisa bekerja dulu. Nah, itu kendala yang akan terjadi apabila kondisinya kita buat musik autoplay dari awal. Ya, meskipun misalnya tidak autoplay, sebenarnya akan terjadi pemanggilan yang berulang-ulang itu. Makanya seperti itu jadinya. Jadi ketika kita kembali ke main menu, nah kenapa kembali ke main menu dia bisa mengulang-ulang seperti itu? Karena di main menu, nah, pemanggilan kontrol halaman ini ada di main menu ya. Ini. Ya, sebelumnya saya letakkan pemanggilan file control itu ada di main menu. Jadi ketika kembali ke main menu, file control ini dipanggil berulang-ulang. Ya, dipanggil setiap kali kita kembali ke main menu. Nah, setiap kali dipanggil itulah file musiknya ini dimainkan berulang-ulang itu. Dan jadi ya numpuk jadinya ya. Nah, sekalipun misalnya ini tidak kita buat autoplay ya. Ya, misalnya saya kembalikan ke yang pertama tadi.
Nah, seperti ini ya. Oke, perhatikan. Ini kondisi masih belum dimainkan ya. Jadi ketika misalnya masuk ke halaman yang lain, ya, perhatikan di sini pada saat kondisi disable ya, saya ambil contoh tadi nilai transparannya setengah. Nah, ketika kita kembali, ya ini semakin terang ya. Kalau kita bolak-balik ke konten halaman yang lain, nah ini dia malah semakin terang. Padahal harusnya ini selain disable dia nilai alpanya setengah. Jadi setiap kali masuk bolak-balik ya, nah kembali ke main menu, nah ini batanya tambah terang gitu ya. Padahal ini harusnya dia seperti semula, yang mana buttonnya itu agak transparan. Itu. Nah ini menandakan bahwa ada pemanggilan yang berulang-ulang. Di sanalah terjadi penumpukan audio. Yaitu yang terjadi juga pada konten video. Oke, sampai di sini sudah cukup dulu untuk menambahkan audio. Nah, setelah ini saya akan bahas bagaimana agar ini bisa kita bereskan agar tidak terjadi pemanggilan berulang-ulang.